berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Hari yang dikasihi Yesus dan yang dikasihi, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, kami tim Metanoia tanggal 25 September sudah meninggalkan Jakarta, pelayanan menuju Banda Aceh. Tentunya tidak langsung ke Banda Aceh, kami mampir di beberapa provinsi, kabupaten, desa, dusun untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ada yang khotbah formal, ada yang juga pribadi lepas pribadi. Saudara Bapak Ibu sekalian, seminggu kami sudah di Nanggroe Aceh Darussalam, yang sering dikatakan orang adalah Serambi Mekah. Dan memang kemarin ada insiden di mana ada seorang bapak dengan wanita, saya tidak tahu itu istrinya atau siapa. Dia mobilnya menabrak belakang mobil kita, jadi bempernya hancur. Tapi malah dia yang mau minta ganti disebabkan alasannya adalah katanya kap mobilnya juga memang peot. Tapi saya tahu betul bahwa kalau kita mengacu kepada undang-undang lalu lintas, tidak mungkin yang ditabrak yang bayar, harusnya yang nabrak. Jadi dia paksa kita harus bayar, tapi saya ajak ke kantor polisi, dianya tidak mau. Akhirnya saya bilang ya udahlah, kita damai saja, sama-sama menanggung masing-masing kerusakan mobil kita masing-masing. Di situ dia marah, tapi dia nggak mau ke kantor polisi, jadi kita ya jalan saja begitu ya. Saudara Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, dalam perjalanan kami selalu sehat walafiat, dan tentu banyak hal yang kami sudah lakukan selama kami di Banda Aceh. Tapi ada ibadah formal yang mungkin belum bisa diupload disebabkan satu dan lain hal. Nanti akan diupload selesai ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, kita tadi bangun pagi ya. Kita bangun pagi mungkin supaya untuk mencegah ada yang berita hoax begitu ya. Komennya, karena waktu kapan itu kita ada di Nanggroe Aceh Darussalam di salah satu gereja HKBP ya. Dia katakan itu hoax, itu adalah daerah Kaban Jahe yang arah kota Cane sana. Jadi mari kita buktikan bahwa kami sekarang tetap ada di Aceh, namun tidak di Banda Aceh lagi, tapi di Biren. Nah ini kami ada di depan Polres Biren. Foto ini saya tampilkan hanya untuk membuktikan bahwa berita ini benar adanya, kami ada di wilayah ini. Saudara Bapak Ibu sekalian, waktu tadi bangun pagi, saya melihat video. Dan saya pribadi diberkati sekali karena terjadi satu kebangunan rohani yang besar dalam penganiayaan di manapun. Ada penganiayaan di situ, pasti ada terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara Bapak Ibu sekalian, video ini memberkati saya untuk saya lebih semangat lagi memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan. Dan saya rindu terjadi kebangunan rohani yang seperti ini. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sudah tidak sabar untuk melihat videonya dan mendengar bagaimana ceritanya. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Pemimpin ibadah dan aktivis konservatif Sean Feucht membawa konser Let Us Worship ke Johannesburg, Afrika Selatan selama akhir pekan. Lebih dari 8.000 orang menghadiri acara tersebut.
Feuch merayakan hasil acara Let Us Worship pertamanya di luar Amerika Serikat dalam sebuah posting media sosial. Dia menulis, keselamatan, penyembuhan, kebebasan dari kecanduan, dan banyak harapan dan kebahagiaan dipulihkan hari ini. Tuhan hidup dan bergerak di Afrika Selatan. Dalam sebuah posting Instagram yang menunjukkan orang-orang berlarian ke depan selama undangan, Feuch berkata, rasanya seperti sepertiga dari kerumunan itu berlari kepada Yesus untuk keselamatan, kebebasan dari kecanduan, dan penyerahan diri. Berbagai obat-obatan, jarum, pil, dan banyak lagi dilempar ke atas panggung. Saya kecewa dan kagum lagi pada keajaiban kuasa Yesus malam ini. Dia hanya terus menjadi lebih baik. Feuch adalah putra seorang dokter kulit yang menjadi misionaris. Ia lahir di Montana dan menjadi seorang Kristen dalam perjalanan ke Amazon bersama ayahnya. Pada tahun 2016, ia menandatangani kesepakatan dengan Bethel Music dan menjadi pemimpin ibadah di gereja Bethel. Pemimpin penyembahan yang berapi-api itu menjadi terkenal secara nasional pada tahun 2020 ketika ia meluncurkan tur Let Us Worship sebagai tanggapan terhadap pembatasan gereja selama pandemi COVID. Dia memimpin pertemuan doa dan berkhotbah di tempat-tempat seperti Minneapolis, Portland, dan Seattle yang merupakan tempat protes besar-besaran Black Lives Matter setelah pembunuhan George Floyd. Feuch juga melakukan turnya ke ibu kota negara pada tahun 2021. Dia memimpin kebaktian di National Mall pada bulan September. Feuch juga menunjukkan kedermawaannya selama berada di Afrika Selatan. Kementerian berpartisipasi dalam pemberian bahan makanan kepada keluarga yang membutuhkan. We don't want it just to be cracked. We want it to break. How many of you are here ready for something to break? Something to break off of Seattle. Something to break off of the Northwest. It's going to happen tonight. We release that same sound that removes the heavy load. Wise men bring their
Saudara Bapak Ibu sekalian, apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Semuanya bagi Tuhan itu masalah kecil. Hanya manusia yang selalu berpikir gak mungkin itu terjadi. Karena kita di Indonesia ini minoritas. Sekarang bukan masalah minoritas mayoritas. Masalahnya mau gak kita bergerak bersama-sama untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, Injil keselamatan, Injil kerajaan itu. Itu problem pertama. Yang kedua, apakah ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita? Karena yang membuat orang percaya itu bukan pemberitaan kita, tapi Roh Kudus yang meyakinkan dia atas pemberitaan kita tadi. Ketika kita beritakan sesuatu, itu tidak membuat orang percaya, tapi ketika Roh Kudus meyakinkan orang itu dengan apa yang kita ucapkan, itulah yang membuat orang bisa percaya. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin problemnya adalah selalu orang berkata, dari mana dana kami, dari mana biaya kami untuk kami bisa menjalankan misi seperti itu. Sehingga terjadinya kebangunan rohani di mana-mana. Saudara Bapak Ibu sekalian, Yesus Tuhan Allah kita Maha Kaya Raya, Dialah yang menyiapkan semuanya. Kami bisa sampai Aceh ini sudah jalan 3 minggu di perjalanan. Ini tidak disponsori oleh orang tertentu atau tidak ada orang mengatakan, Pak, sponsor saya untuk itu, untuk ini. Enggak. Tetapi selalu Tuhan pakai orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk bisa mengisi deks kami, memberikan kami tempat nginap, hotel atau penginapan. Dan selalu ada orang-orang yang ngajak makan kami pas jam makan. Nah, inilah mujizat Tuhan. Bahkan saya berjumpa dengan seseorang yang dia agamanya Islam di Nangro Aceh Darussalam. Dia kenal saya. Nah, ini keajaiban-keajaiban Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus, marilah kita bekerja sama untuk terus menyampaikan Injil Yesus Kristus, Injil kerajaan ini. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Alasannya karena itu amanat agung, Matius 28. Karena itu amanat agung, alasannya juga itu ada di Markus 16. Itu kaitannya, referensinya atau sinonimnya yang sama artinya, ya, beritakan Injil kepada semua makhluk. Dan juga itu dicatat di dalam 2 Timotius 4, siap sedia baik atau tidak baik waktunya beritakanlah Injil. Jadi kita semua harus memberitakannya supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu sekalian, doakan kami supaya pelayanan kami selama di Aceh ini semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Mari kita tundukkan hati pikiran kita dan kita berdoa. Hadirat, urapan, dan kuasa-Mu Tuhan Yesus bekerja atas kami. Pakai hidup kami jadi saksi Tuhan, garam dunia, terang dunia, yang membawa jiwa-jiwa mengenal kebenaran Kristus, sehingga mereka dibenarkan, sehingga mereka dilepaskan dari belenggu dosa, dari kutuk maut, dari kutuk-kutuk yang membuat mereka binasa masuk api neraka. Karena kami percaya hanya lewat penebusan Yesus Kristus kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Tuhan Allah kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.